Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di salah satu daerah yang berada di Kecamatan Bantarujeg, tepatnya di Desa Cipendei, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka. Nah, di video kali ini saya akan mengeksplor salah satu batu. Batu ini terkenalnya oleh masyarakat sekitar, yaitu batu Eweranda yang berbentuk goa, karena dulunya waktu zaman penjajahan Belanda atau Jepang, batu itu menjadi tempat persembunyian para wanita. Jadi para wanita itu disembunyikan di batu Eweranda tersebut. Dan batunya itu sangat besar sekali ya teman-teman. Goanya itu sangat besar, bisa menampung 100 orang pada waktu zaman dulu. Namun sekarang seiring berjalannya waktu, udah puluhan tahun mungkin, menjadi menyempit. Nggak tahu kenapa. Kenapa dinamain batu Eweranda? Padahal kan tempat persembunyiannya itu tempat persembunyian para wanita. Nggak semuanya janda ya yang bersembunyi di batu tersebut. Namun mungkin para suami yang sedang berperang, wanitanya sembunyi atau istrinya sembunyi di batu tersebut, terus suaminya meninggal, jadi beliau menjadi janda. Ya terkenalnya batu Eweranda. Oke, yang penasaran seperti apa batu tersebut, karena ini berada di benar-benar di pelosok pedalaman, kita harus menyeberangi sungai terlebih dahulu untuk sampai di batu tersebut. Dan kebetulan saya di sini tidak sendirian, ditemani konten kreator Majalengka yaitu Kang Arul Husni dan juga rekannya ya teman-teman. Ikutin terus perjalanan saya doakan yang selalu mengikuti perjalanan saya, semoga kalian semua selalu diberkahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, digampangkan milik rezekinya, diberikan keturunan yang soleh-solehah. Dan buat para subscriber di Juguna Channel yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini ya teman-teman. Sehubungan jarang banget sekarang nih, udah puluhan tahun Indonesia merdeka, tidak ada yang menuju batu Eweranda tersebut. Jadi jalannya kayak gini teman-teman. Kita itu bikin jalan baru nih bersama Kang Arul Husni. Kalian juga jangan lupa subscribe channel YouTube Arul Husni ya teman-teman. Nah, kita harus melintasi sungai terlebih dahulu. Wow, aksesnya juga ini mah cukup lumayan ekstrim ya teman-teman. Oke, dicoba aja. Tapi nggak terlalu besar sih aliran air sungainya. Dan untuk posisi batunya sendiri itu berada di seberang sana teman-teman. Ini jalannya benar-benar jalan setapak. Tapi udah nggak dalam ya? Aman nggak dalam ya? Hah? Nggak nyampe selutut ya? Kalau kita nginjek batu nggak apa-apa nih ya? Nginjek batu nggak apa-apa? Oh gitu, takut terpeleset. Oh. Gimana? Hah? Oh gitu. Jadi kita itu harus lewat sungai. Ayo. Oh naik. Siap-siap Pak. Nah ini mumpung ada pegangan nih teman-teman. Lewat sini aman ah? Lewat sini juga aman. Wow. Bisa. Wah. Kesini apa sih? Oke teman-teman, kita lanjut ke sini. Lewat mana sini? Tadi sempat turun hujan ya teman-teman. Nah, saya bersama rekan-rekan berteduh terlebih dahulu tuh di gubuk itu. Gubuk seala kadarnya, dan di belakang itu banyak bebatuan. Untuk lokasinya masih Jawa. Oke, agak ke depan lagi. Oke, yuk.
Nah, ini lokasinya masih cukup lumayan jauh dari sini. Belum ke buru hujan lebat lagi ya teman-teman. Jadi mitosnya di Batu Eweranda ini sekarang itu ditempati sama ular besar. Nggak tahu eh, ular goib atau ular biasa ya teman-teman. Namun katanya ular itu sampai sebesar pohon kelapa. Besar banget berarti kalau segede pohon kelapa mah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini aksesnya juga berhubung jarang banget orang yang kesini. Ya, kondisinya seperti ini. Ya, mudah-mudahan saya diberikan keselamatannya untuk explore di sana. Mudah-mudahan tidak ada ularnya, tidak muncul ularnya ya teman-teman. Lewat mana? Yuk, nggak apa-apa. Nah, itu aliran air sungai ya teman-teman. Saya mau ngikutin yang antar aja deh, tuan rumah. Oh, berarti di pinggir sungai ya? Batunya di pinggir sungai. Persis. Lewat ini apa lewat? Terserah deh, mana aja deh ya. Agak lebih tinggi itu. Ya nggak apa-apa deh. Yang deket aja deh. Hah? Oh, banyak ini, banyak cucuk ya teman-teman, perih. Oh. Oke. Tadi saya nyoba akses jalur atas ya teman-teman. Cuman nggak ada akses jalan, terhalang sama pohon bambu. Jadi kita harus melintasi sungai dulu, bukan melintasi sih, lewat jalur sungai, berarti lewat bawah sini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Lewat sini ya, berarti lewat sini. Sok ya duluan. Oh, lumayan dalam juga ya teman-teman. Lumayan dalam ini mah. Ini mah harus jadi si bolang dulu nih. Bisa, bisa. Lewat mana? Lewat sini. Oke. Hah? Oh gitu udah dekat ya? Depan dikit udah. Oh, udah nyampe. Siap, siap. Ini baru pertama kali loh saya menyusuri aliran air sungai kayak gini. Biasanya karena cuma nyebrang doang. Namun sekarang mah ini mah karena akses yang atasnya itu sulit, jadi
Nah, itu sahabat saya konten kreator Arul Husni. Bisa Kang Arul? Lumayan juga. Lumayan juga nih teman-teman. Wih. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa selamat sampai tujuan, pulang selamat kembali. Oke, nah ini mungkin udah sampai ya di Goa Eweranda tersebut. Sebelah mana? Hah? Itu dia agak menghadap ke sini dia. Yang mana? Yang itu tuh, ada batu gede tuh. Itu sama siapa? Kesana yuk. Nah, Itu sama siapa? Boleh ditempel mic, Kak? ya. Biar nanti kita ngobrol. Boleh. Yuk. Berarti yang mana lokasinya? Yang itu. Jadi dia posisinya itu batu dua. Yang satu menghadap ke apa sih? Utara. Ke arah hilir sungai. Yang satu menghadap ke arah lembing seberang sungai. Jadi kayak gini posisinya dia tuh. Oh, ya udah yuk, lihat Setelah kita berjalan melewati aliran air sungai ini ya, alhamdulillah sampai ya. Ya. Udah kelihatan dari sini juga tuh. Udah kelihatan. Dan ini masih cukup lumayan juga aliran air sungai ya. Ya, soalnya kan posisinya kan sekarang lagi musim hujan nih. Ya, aliran air lagi agak deras. Kalau biasanya yang kecil. Kalau lagi kemarau kan dia malah bisa sampai kering ya. Oh gitu. Terus juga kalau misalkan kemarau mah airnya juga bening ya? Bening. Nah, untuk pulang masih deket tuh kayaknya deh. Untuk pulang sama. Pulangnya ke sana. Ya udah, biar nggak menyusuri sungai kayak gini nih. Dari sini kayaknya gini ada nih. Gimana, Wah, untuk pulang kayaknya kita ngambil rute dari sini ke atas. Oh gitu akses jalannya tuh. Waduh, lumayan juga ya. Lumayan lah, turunnya lumayan sulit. Butuh perjuangan ekstra untuk sampai di Goa Eweranda. Apalagi waktu zaman dulu ya, waktu zaman penjajahan nih, masyarakat yang sembunyi di Goa Eweranda ini kayak gimana. Ini juga sekarang, wah aksesnya ya lumayan ngeri ya. Lumayan. Ini dalam banget teman-teman, ini sampai lutut airnya teh. Apalagi dulu kan hutan-hutannya belum terpelihara lah. Oh iya betul ya. Pasti lebih rimba. Sekarang kan agak terpelihara tuh sedikit. Ini tadi dah, awas, hati-hati, licin. Yo, itu udah kelihatan tuh dari depan untuk Goa Eweranda. jangan ngejak batu ini nih. Apa? Jangan ngejak batu yang ini. Oke siap. Ada lewat jalur sini nih, ke sini. Siapa? Cuma ini juga cukup lumayan dalam ya airnya teh. Oke teman-teman. Jadi ini ya teman-teman untuk lokasi Goa Eweranda ya. Ya itu. Jadi batunya itu kayak bersetubuh ya, kayak bertumbang tindih lah. Tumbang tindih. Mungkin dari sana juga dari posisi batu juga mungkin dari asal usul nama tersebut. Ya. Dan juga dari kejadian dulunya, peristiwa sejarahnya. Kalau ini tuh berarti dangkal lah yang ini. Kalau dulu kan dia agak dalam tuh, karena airnya deras, jadi si penopang air yang makin ini ke bawah ke arus ini, jadi sekarang agak dangkal. Agak dangkal, tapi sampai dada. Dulu orang dewasa. Dulu, berarti sekitar 1,5 meter ada ya? Tapi saya nggak berani jalan ke sana deh, takut bener-bener dalam. Nah, tapi kalau untuk yang sini sih paling selutut. Kalau untuk yang itu tuh yang kecil tuh, yang kecil. sono.
Tapi untuk melihat spotnya lebih jelasnya di batunya tuh di depan tuh bisa ya? Bisa masuk. Coba. Dalam masuk nggak bisa. Masuk bisa? Bisa. Emang enggak masuk air di sana? Enggak. Ayo coba sama ayo. Oh, hati-hati ya. Nah, ini teman-teman. Kebayang ini dulu sampai 100 orang bisa muat di sini untuk bersembunyi dari penjajahan zaman Belanda. Mungkin ya? Bisa. Ya. Bismillah. Oke, ini berarti posisi batunya ya. Ya. Emang masuknya bisa? Masuk? Bisa. 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 Cuman lewat mana? Lewat sini juga naik nih. Di sini naik. Oh, sekarang mah udah sini. mengecil. Iya. Itunya juga udah rapuh ya. Udah longsor. Soalnya gara-gara jadi penopang air yang di sini tuh dia bawa air. Oh. Jadi airnya agak surut. Soalnya berarti kalau misalkan masuk ke dalam teh takut ya, khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi untuk masuk ke dalamnya tuh lumayan besar, dan di sini ada sedikit terbelah gitu ya, ada belahan. Mungkin karena beban di atas yang cukup lumayan besar ya. Ya. Nah teman-teman, tadinya saya pengen masuk, cuman ya karena situasinya, coba teman-teman lihat nih, ini penopangnya penahannya hanya batu kecil kayak gini dan udah retak. Dikhawatirkan ketika masuk ada hal-hal yang tidak diinginkan, jadi saya mencari aman saja, mendingan explore dari luar saja. Terus juga batu yang ini, yang penopangnya ini teman-teman, itu udah kelihatan retak-retak, jadi khawatir semakin amblas. Ya kita mau cari aman deh, jangan nyari yang ekstrim-ekstrim. Nah, untuk mitosnya sendiri sekarang yang beredar di masyarakat tentang Goa Eweranda tersebut, apa tuh Nah, kalau untuk mitos yang saya dengar-dengar, itu juga sih belum pasti ya. Itu juga masih mitos namanya juga ya. Katanya ada orang yang lihat sosok ular yang si ukurannya itu warnanya lebih besar dari tubuh manusia. Kadang ada yang sampai sebesar pohon kelapa katanya. Itu mitosnya tuh. Ya, cuma nggak tahu itu mungkin emang nyata dari makhluk halus atau dia lagi ketakutan setelah lihat apa gimana gitu mungkin. Tapi sendiri katanya pernah lihat ularnya tuh. Nah, kalau saya sendiri lagi mancing dulu sama saudara tuh. Di mana yang di depan itu yang ya, yang pas depan pintunya. Kalau itu sih ular nyata, cuma dia emang si ukurannya lebih besar ya. Ular sanca. Ular sanca kembang. Seukuran paha dia lah. Oh, ngeri ya. Jadi bukan ular jadi-jadian. Kalau yang saya temui memang ular nyata, cuma dia ukurannya lebih besar. Kalau untuk mitos sih dengar-dengar juga emang ada katanya, cuma itu baru mitos. Soalnya kan belum banyak orang yang lihat, belum cuma pastilah keberadaannya. Belum kalau untuk selain ular, makhluk gaib lainnya ada nggak yang pernah lihat di sini atau cerita orang lain gitu? Kalau untuk makhluk sih belum ada, soalnya makhluk lain mah soalnya emang di sini sih terkenal sekarang ke ular. Tapi banyak. Tempat ini angker itu terkenalnya. Lumayan lah, lumayan serem lah. Saya juga dulu kesini-sini belum berani lah masuk ke dalam, bahkan lihat ke dalam pun saya nggak berani. Terus juga dengar cerita kan katanya bisa muat 100 orang wanita. Ya. Itu berarti yang disekap di sini itu janda semua atau gimana sih? Bukan janda posisinya. Jadi apa? Bukan disekap itu posisinya. Gimana? Jadi zaman dulu pas lagi masa penjajahan tuh, si para pemuda, para orang tua semua yang ini berinisial berstatus laki-laki dibunuh semua lah, dibunuh, bukan diperang. Jadi dibunuh. Jadi kan otomatis di sini kan tersisa wanita tuh yang udah nikah kan suaminya meninggal, jadi janda. Terus sembunyi di goa tersebut. Ya karena mungkin dijajah terus. Jadi ada asal usul nama gua Batu Eweranda tuh mungkin salah satunya dari sejarahnya kan Batu Eweranda. Ewe itu kan kalau di Sunda kan awewe. Nah awewe itu kan kalau di Indonesia kan wanita nih. Nah untuk randannya, karena wanita itu udah tidak punya suami karena udah dibunuh sama penjajah gitu. Statusnya di janda, terus bersembunyi di goa tersebut. Ya, kebanyakan orang. Sampai 100 orang gitu ya. Semua dulunya katanya kisahnya. Terus akses jalan juga kebayang kalau dulu kayak gimana ya, sekarang juga cukup lumayan ekstrim. Apalagi kalau dulu tuh. Dulu sebelum terawat sih hutan sininya. Terus juga lihat batunya tuh kayak yang sedang bersenggama ya. Dari bentuk fisiknya tuh, dari bentuk batunya mungkin juga bertumpang tindih gitu, kayak gini nih, kayak emang lagi bersenggama gitu ya. Lagi bersenggama gitu. Cukup unik juga. Jadi namanya itu dia bisa mungkin mengambil dari bentuk batu sama dari sejarahnya gitu lah. Kayak gitu. Siap, terima kasih Ayah atas waktunya nih, udah nganter saya, udah mau diajak ngobrol. Semoga sehat selalu, berkah selalu. Amin, Allahumma amin. Dan ini akses jalannya teman-teman ya cukup lumayan, masih jauh nih untuk akses jalan pulang.
Informasi yang saya dapatkan tentang Goa Eweranda tersebut yaitu jadi masih simpang siur ya teman-teman. Ada yang bilang di sana itu disekap para janda sampai 100 janda disekap di batu tersebut waktu zaman penjajahan Belanda. Terus juga tadi kan ada yang bilang katanya itu tempat persembunyian para wanita karena laki-lakinya itu pada dibunuh sama penjajah Belanda ya teman-teman. Terus juga ada lagi informasi yang saya dapatkan katanya konon katanya itu di sana itu ada laki-laki dan perempuan yang statusnya janda bersetubuh dan dikutuk menjadi batu karena posisi batunya sendiri itu kayak orang yang sedang bersenggama. Tapi wallahu alam mana kebenarannya, mana yang benar untuk informasinya. Tidak ada tahu persis karena semuanya hanya katanya. Ya kalau misalkan saya juga menelusuri ke orang-orang tua zaman dulu, kebanyakan itu cerita dari orang tuanya dan orang tuanya sekarang udah tiada. Jadi sulit untuk mencari informasi yang valid tentang Goa Eweranda tersebut. Namun ya untuk video kali ini minimal hanya sekedar hiburan semata ya teman-teman. Kita explore, kita jalan-jalan ke tengah hutan, mengarungi sungai, terus juga melihat batu bersejarah yang mungkin jarang ditemui di setiap tempat. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.